Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Pada pertemuan pagi ini, kita akan mempelajari tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian rantai makanan dengan tepat. Selain itu, anak-anak dapat menentukan komponen-komponen yang terdapat pada rantai makanan dan dapat membuat gambar rantai makanan dengan lengkap dalam suatu ekosistem. Selain itu, anak-anak diharapkan dapat memahami tentang pokok pikiran, dapat menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf, dan kemudian mengembangkan pokok pikiran tersebut menjadi sebuah kalimat utama. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan teks berikut. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Bagaimana dengan penjelasan Bu Guru tadi anak-anak? Apakah bisa dipahami? Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka buku siswa halaman 55. Di situ tercantum teks bacaan yang berjudul Rantai Makanan. Nah, coba perhatikan. Pada teks bacaan rantai makanan, di situ terdapat pokok pikiran. Apakah kalian tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama pada sebuah paragraf. Paragraf mempunyai pokok pikiran atau ide pokok. Dengan mengetahui pokok pikiran atau ide pokok, maka kita akan dapat mengetahui tentang hal yang dibicarakan dalam sebuah bacaan. Pokok pikiran atau ide pokok dapat ditemukan di bagian awal, tengah,
atau akhir paragraf. Selain pokok pikiran, dalam sebuah paragraf juga mempunyai kalimat utama. Tahukah kalian apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang terletak di awal paragraf. Anak-anak, apakah kalian bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kali ini? Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi tentang pokok pikiran paragraf, kalian dapat memahami tentang pengertian dari pokok pikiran, menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf, kemudian dapat mengembangkan setiap pokok pikiran yang ditemukan menjadi sebuah kalimat utama. Selain itu, setelah mempelajari tentang rantai makanan, peserta didik dapat memahami tentang rantai makanan, menentukan komponen-komponen yang terdapat dalam rantai makanan, kemudian membuat sebuah rantai makanan dalam ekosistem yang terdapat di lingkungan sekitar, seperti rantai makanan ekosistem sawah. Anak-anak, demikian tadi penjelasan Bu Guru tentang rantai makanan dan pokok pikiran. Tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan selalu jaga kesehatan.